Jadi di video ini saya akan membuat program C++ untuk menampilkan pola huruf berdasarkan pilihan user. Nah, program ini dapat menampilkan tiga bentuk pola, yaitu segitiga ke atas, segitiga ke bawah, dan belah ketupat. Nah, kita mulai saja langsung programnya. Nah, program diawali dengan input string dan using namespace. Nah, ini digunakan untuk mengaktifkan fungsi input dan output seperti cin dan cout. Nah, kemudian masuk ke fungsi utama, yaitu in main. Nah, di dalamnya dideklarasikan variabel in pilihan n, i, j. Nah, pilihan itu untuk menyimpan menu yang dipilih user, dan untuk tinggi pola, I itu untuk perulangan baris, dan J untuk perulangan kolom. Nah, ini semua bertipe integer. Nah, lalu kita input tinggi dan menu. Program meminta user memasukkan tinggi, itu cout masukkan tinggi, dan disimpan ke variabel n. Nah, lalu program menampilkan menu. Yang pertama itu segitiga ke atas, yang kedua segitiga ke bawah, ketiga belah ketupat. Nah, dan untuk memasukkan pilihannya 1 sampai 3. Nah, dan disimpan ke variabel pilihan. Kita ke pilihan 1 itu untuk membentuk segitiga ke atas. Nah, jika user memilih 1, ini yang if pilihan sama dengan 1, maka program akan mencetak segitiga ke atas. Huruf dimulai dari char huruf sama dengan A. Nah, artinya baris pertama itu menggunakan huruf A, baris kedua itu B, dan seterusnya. Perulangannya itu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Di dalamnya ada 2 loop. Itu untuk mencetak spasi agar segitiga rata tengah yang ini. Dan yang kedua, ini untuk mencetak huruf sebanyak 2 dikali I min 1. Nah, setelah satu baris selesai, huruf bertambah. Lanjut ke pilihan kedua. Nah, jika user memilih pilihan kedua, program akan mencetak segitiga terbalik. Perulangannya itu mulai dari for I sama dengan N, I lebih dari sama dengan 1, I min min. Nah, artinya baris dimulai dari besar ke kecil. Huruf tetap bertambah setiap baris. Itu sama kayak tadi, cuman terbalik. Nah, jika user memilih pilihan 3, program mencetak belah ketupat. Di sini bagian atas dicetak dengan for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Nah, huruf dimulai dari A, lalu bertambah setiap baris. Setelah bagian atas selesai, huruf dikurangi. Nah, yang ini. Nah, agar huruf tidak lompat saat mencetak bagian bawah dicetak dengan for I sama dengan N min 1. I lebih dari sama dengan 1, I plus min min. Dan huruf dikurangi setiap baris. Ini huruf min min. Lalu jika user memasukkan selain angka 1 sampai 3, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia. Kita coba untuk running saja programnya. Misalnya tingginya 7, segitiga ke atas. Akan menampilkan output seperti ini. Kita coba untuk pilihan lain. Pilihan 3-nya akan membentuk belah ketupat.
Nah, selanjutnya untuk flowchart-nya seperti ini. Itu dimulai dengan simbol start atau oval ini. Artinya program mulai dijalankan. Lalu masuk ke simbol jajar genjang, itu input atau output yang berisi nilai dan pilihan. Artinya user memasukkan N atau tinggi pola dan memasukkan pilihan menu 1, 2, atau 3. Nah, lalu masuk ke percabangan pilihan 1. Nah, di pilihan 1 ini jika benar, program menjalankan proses segitiga ini. Nah, setelah proses selesai, alur menuju ke N. Jika kondisi salah, akan turun ke pengecekan berikutnya. Nah, ini di percabangan pilihan kedua, jika benar, proses akan menampilkan menjalankan segitiga ke bawah. Ini kurang ke bawahnya. Nah, lalu setelah itu menuju ke N. Nah, kalau memilih pilihan 3, itu program itu akan menjalankan proses belah ketupat. Ini salah tulis. Terusnya proses belah ketupat. Nah, lalu akan menuju ke N. Nah, jika jika user tidak memasukkan pilihan 1, 2, 3, itu akan menampilkan pesan bahwa tidak valid. Nah, lalu akan ke N. Nah, lalu untuk pseudocode-nya, yang pertama, pesan variabel tipe integer itu ada N, I, J, dan pilihan. Lalu huruf yang bertipe karakter. Lalu void masukkan tinggi, read N. Lalu kita ini untuk menampilkan menu segitiga ke atas, segitiga ke bawah, dan belah ketupat. Lalu kita masukkan pilihannya. Nah, lanjut ini untuk pilihan pertama itu untuk segitiga ke atas. Lalu yang pilihan kedua ini untuk segitiga ke bawah, dan pilihan ketiga ini untuk belah ketupat. Nah, jika user memilih selain dari 3 angka di atas, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Lalu ke N. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.